ada sejumlah pengamat atau pakar mengatakan bahwa sebenarnya KPK tidak cukup hanya dengan klarifikasi. Harusnya sudah melakukan penyelidikan karena kan sudah terjadi peristiwanya lalu ini melibatkan seorang anak presiden gitu ya. Mestinya segera bisa dilakukan penyelidikan. Menurut Bapak Mestinya gimana? sih, mestinya iya. Kalau ingin menertibkan itu mestinya iya. Jangan beralasan ini karena dia bukan pejabat. Nanti dulu kan ada hubungannya juga dengan pejabat, iya kan? Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya misalnya, enggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga bisa saja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu. Pemberian-pemberian yang tidak resmi melanggar hukum, tidak resmi menyuap, tidak resmi mengambil uang negara, tetapi dia pemberian yang diduga punya motif balas jasa. Atau motif minta sesuatu. Kan gitu. Kalau misalnya Pak nanti setelah dilakukan klarifikasi atau apapun namanya penyelidikan dan misalnya ketahuan bahwa ini terjadi, fasilitas ini diberikan karena memang punya kepentingan si punya jet pribadi kepada bapaknya presiden gitu ya. Apakah nanti ada unsur bisa tindak pidana korupsinya di situ, Pak? Ya bagian dari korupsi karena gratifikasi itu ya, itu hukumannya hukuman korupsi. Masuk di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu menyebut satu, korupsi itu barang siapa merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum, itu korupsi. Yang kedua, menerima suap atau penyuapan. Lalu yang ketiga, gratifikasi. Masuk di situ. Masuk di situ ya? Iya masuk. Masuk di undang-undang korupsi. Termasuk tiket pesawat, tiket kereta api, jadi bisa hotel. Serius sekali, bisa serius masalahnya ya? Disebut secara eksplisit di undang-undang bahwa itu gratifikasi. Eksplisit, nanti lihat aja undang-undangnya. Sebaliknya Pak, kalau misalnya dalam penyelidikan itu atau klarifikasi itu ditemukan bahwa ini bukan gratifikasi karena misalnya itu pendapatan Kaisang dari bisnisnya Kaisang kira-kira gitu ya, apakah tidak sebaiknya ini diteruskan kepada petugas pajak karena ada nilai yang dihasilkan? Charter pesawat ke sana itu kan 8,67 miliar katanya. Ya. Bisa masuk kepada aparat pajak kan? Dari hasil klarifikasi, kalau mau disebut klarifikasi, kalau mau disebut penyelidikan atau pemeriksaan boleh juga. Nanti yang perlu dilakukan oleh KPK, kesimpulan itu akan ditemukan. Oh ini bukan gratifikasi, ini hasilnya. Nah kalau begitu mana pajaknya? Kamu bisa mengeluarkan uang segitu berarti punya keuntungan jauh lebih besar dari sekian puluh miliar yang kamu keluarkan ke situ. Lalu pajak perusahaannya mana? Kan gitu. Akan ketemu di situ. Jadi kalau misalnya KPK betul memanggil Kaisang menghadirkan, lalu ada dua kemungkinan diproses karena dugaan gratifikasi, atau kalau tidak gratifikasi, mestinya ini langsung ke perpajakan ya? Orang akan lihat bagaimana laporan pajaknya Kaisang di sana. Iya. Kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Tapi menurut Pak Mahfud, kira-kira goreng pisang. Pengusaha pisang soalnya Pak. Pengusaha pisang, goreng pisang, pengusaha pisangnya sama aja. Tapi Bapak lihat kondisi KPK sekarang, berani nggak sih Pak melakukan itu? Kelihatannya dia menunggu waktu untuk berhenti aja. Kamuflase. Oh, buying time? Kayaknya buying time, karena udah mepet, untuk udah mau berakhir. Bicara gitu. Karena yang berani tinggal satu sekarang. Yang lain kan udah hilang tuh. Mana tuh Pak Nawawi, Pak Mulado. Pak Nawawi jarang kita lihat ya. Padahal masyarakat tuh selalu senang loh kalau ada orang KPK bicara gini gitu. Ini enggak ada nih si Tanah, si Pak Gufron dan Tanak serius ikut seleksi. Hilang. Tinggal Pak Alex saja yang sekarang menyuarakan KPK. Juru bicaranya juga tidak se-tough Fikri ya yang baru diganti itu kan lumayan tuh, yang sekarang melipir juga. Tapi enggak apa-apa kan memang sebentar lagi mau ganti, sehingga mungkin lebih selamat udahlah nanti aja gitu. Mungkin ya. Sehingga melakukan penundaan dan buying time tadi. Dari sisi sikap atau keteladanan yang harus diberikan Pak, apakah tidak sebaiknya, kan selama ini kan kita dengarkan Kaisang tidak memberikan respon apa-apa, dia di Amerika nggak ada respon, nggak ada jawaban apa-apa, orang rame di sini berdebat nggak ini. Iya seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul
Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, bea cukai dan harusnya mereka banyak aktif kan? juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya bea cukai menjelaskan meskipun diperiksa ya sudah gitu. Sempat Pak Justinus Pratowo sempat menjelaskan, tapi saya kira kalau Dirjen Pajaknya belum Pak. Iya, bolehlah diwakili oleh pokoknya institusi yang terkait harus menjelaskan gitu. Pak, soal Bobi Nasution. Jadi kan ini lagi ya. Bapak waktu itu mengatakan untuk supaya menghadirkan. Ini lain lagi nih. Ini gimana Pak pandangan Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir itu harusnya diperiksa, dipanggil gitu. Ini apa kan gitu. Lalu di fakta-fakta persidangan yang sudah ada itu diperiksa juga, itu kan sudah ada fakta dan data pendukungnya kan. Sudah muncul di persidangan. Sejauh ini respon penyidik mengatakan itu ketika proses penyidikan kami tidak menemukan, hanya muncul belakangan di sidang. Harusnya kan sidang itu di follow up lagi oleh penyidik ya? Iya, penyidik enggak benar yang begitu itu. Saya muncul di tengah jalan ya kan harus ditindaklanjuti sebagai kasus baru. Karena penyidikan itu kan tidak berhenti di pengadilan. Iya, penyidikan di situ kan. Lalu kok muncul ini? Bisa dibuka sebagai kasus baru, kasus lain. Tidak harus terkait dengan itu. Memang peristiwanya terkait dengan itu, tapi tindakan pidana korupsinya kan bisa dibuat tersendiri. Ini kalau mau bersih. Kita juga belum tahu ya apa benar itu Bobi melakukan itu. Kan Bobi sendiri belum pernah bicara itu. Iya, ditanya Kaisang wartawan belum pernah bicara juga gitu. Iya, semua tidak memberikan respon ini. Iya, Pak. tidak memberikan respon. Yang ramai kan di pengadilan sudah menjadi fakta persidangan. Gitu. Saya khawatir nanti nih, nanti kalau sudah divonis gitu ya, ditunda lagi kan? Ditunda lagi nunggu inkrah, naik banding dulu. Habis itu naik banding kasasi lagi, itu lama sampai habis masa jabatan presiden, sampai selesai pilkada. Dan kalau sudah selesai pilkada dan dia sudah terpilih, itu muncul agak sulit juga kan gitu. Atau ini buying time juga Mas, semua pelaku penegak hukum Pak, sampai menunggu misalnya pergantian presiden baru setelah itu baru mereka. Bisa jadi begitu juga. Nah, itu kan yang saya katakan tadi, buying time kan, karena akan terjadi ini pergantian kan. Ya kita berharap lah nanti sesudah Pak Prabowo in position untuk itu ya, itu supaya dibiarkan. Maksud saya tidak usah didorong, dibiarkan aja hukum bekerja, tetapi jangan dihalangi, kan gitu. Iya. Jangan dihalangi, biar aja hukum bekerja. Nah itu baru bagus untuk semuanya, sehingga akan terjadi proporsionalitas di dalam penegakan hukum. Baik, kalau gitu kita tunggu sampai setelah tanggal 20 Oktober Pak. Ya. Baik, makasih.